Suara saya terdengar tidak ya? Masuk Terdengar, Pak. Pak. Dengar ya? Oke. Dengar Pak. Oke, hari ini kita coba lihat yang telah dibahas minggu kemarin. Kita coba lihat rekam minggu kemarin, minggu ini ya, tanggal 7. Oke, yang nomor satu diberikan eh, limit fungsi berikut. Limit fungsi berikut ini menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan a-nya. Oke, kita lihat dulu definisi turunan ya. Kita ingat-ingat kembali definisi turunan. F X and C itu sama aja dengan limit H menuju 0, F, kalau di sini A, oh, F aksen A, itu sama dengan limit H menuju 0, F A plus H, dikurangi dengan F A per H. Ini definisi yang pertama ya. Definisi yang kedua kita juga bisa pakai yang F aksen A itu sama dengan limit X menuju A. Fx dikurangi dengan Fa per X min A. Nah, ketika ketemu soal seperti ini, kalian menduga kira-kira nanti menggunakan definisi yang mana? Definisi yang pertama atau definisi yang kedua? Definisi yang Yang pertama, kedua. untuk yang A ini definisi yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Nah, sekarang kita lihat A-nya berapa? Tentukan dulu A-nya. A-nya ini kan bentuknya limit X menuju A. Limit X menuju 1, berarti A-nya ini sama dengan 1. Kemudian, fx-nya apa? Lihat, fx ini kan bentuknya fx dikurangi dengan fa. Fa-nya itu kan bilangan. Oh, berarti coba kita duga fx-nya itu adalah x pangkat 3. Sekarang kita masukkan ke definisi yang kedua ini. Oh, berarti nanti f aksen 1 itu tidak lain adalah limit X menuju 1. Fx-nya apa? X pangkat 3 min F1. Berarti kan X-nya dimasukin 1 ya. 1 pangkat 3 per X min 1. Yang tidak lain kita dapatkan seperti di dalam soal ya. Seperti di dalam soal. Oh ya, sebelum saya record ya. Saya sudah saya record. Oke. Nah, berarti kita dapatkan A-nya 1, Fx-nya X pangkat 3. Ada nggak bentuk yang lain? Bisa juga tuh. Kalian juga bisa milih untuk yang A itu dipilih A-nya 1, Fx-nya itu yang atas. X pangkat 3 min 1. Oh, berarti kan nanti F1-nya berapa?
F1-nya berarti kan 1 / 3 kurangi 1. 0. 0 ya. Sekarang kita cek apa benar tuh. F aksen 1 kan sama dengan limitnya itu. F aksen 1 berarti limit X menuju 1. Fx. Fx-nya apa? X pangkat 3 kurangi 1. F1-nya apa? Dikurangi 0. X min 1. Nah, sama kan bentuknya ya. Jadi bisa jadi Fx yang dipilih kamu dengan teman kamu itu bisa berbeda ya. Walaupun nanti hasilnya itu akan sama. Nah, jadi yang A itu limit X menuju 1, X pangkat 3 min 1, X min 1 ini tidak lain adalah F aksen 1 dengan Fx-nya apa? Oke, Fx-nya bisa X pangkat 3, bisa X pangkat 3 kurangi 1 ya untuk kasus yang ini. Saya pakai yang F, X pangkat 3 min 1 saja. Oh, berarti dari sini kita bisa cari ya, F aksen X-nya apa? Kalau Fx-nya X pangkat 3, F aksen X-nya apa? Turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat ya. Satu diturunkan jadinya 0. Oh, berarti F aksen satunya berapa ini? F aksen satunya tidak lain adalah 3 kali 1 kuadrat. 3. Nah, limit ini pasti hasilnya nanti sama dengan 3. Jadi keuntungan kita, kalau kita bisa mengidentifikasi bentuk limit ini sebagai turunan, maka kita bisa terapkan aturan turunan. Jadi contoh yang A ini, kita tahu bahwa limit X menuju 1, X pangkat 3 min 1 per X min 1 tidak lain adalah F aksen 1. Di mana F-nya adalah X pangkat 3 min 1. Oh, jadi kita tinggal cari aja tuh F aksen satunya. F aksen 1 kan berarti Fx diturunkan dulu, masukkan X-nya 1. Ketemu 3. Jadi limit ini pasti nanti hasilnya 3. Oke, sekarang kita coba cek cek hasil limitnya ya. Apakah sama dengan F aksen 1. Limit X menuju 1, X pangkat 3 min 1, X min 1. Kalau kita substitusikan, dia akan menjadi 0 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia menjadi 0 per 0? Bentuknya 0 per 0, maka nanti difaktorkan. Yang bawah X min 1, yang atas faktornya apa? X min 1. Pasti memuat faktor X min 1. Yang belakang apa nih? X pangkat 3 itu berarti X kuadrat plus X plus 1. Kita cek ya. X kali X jadi X pangkat 3. X kali X, X kuadrat. Ini min X kuadrat eh, plus X. Oh, ini kurang ya. Min X hilang, min 1. Oke. Jadi ini saling menghilangkan sama ya. Jadi yang X pangkat 3 itu difaktorkan, X pangkat 3 min 1 difaktorkan jadinya ini. Sekarang kita sederhanakan, kita dapatkan limit X menuju 1, X kuadrat plus X plus 1. Yang tidak lain adalah 1 tambah 1 tambah 1. Sama dengan 3. Nah, 3 ini kan sama dengan F aksen 1 ya. Jadi sebenarnya limit yang A ini tidak lain kita mencari F aksen 1. Oke, yang B sekarang. Yang B ini berarti A-nya apa? Lihat bentuknya. F A plus H. Kalian cari bentuknya yang ada plus H-nya. Oh, ini ada 2 plus H. Oh, berarti nanti A-nya itu 2. Kemudian Fx-nya apa? Fx-nya ya yang ada 2 plus H-nya itu. Kita pilih. Di sini saya pilih FA plus H-nya itu adalah 3 per 2 plus H dikuadratkan.
Oh, nanti berarti fx-nya apa? Fx-nya tinggal kita ganti itu. A plus H-nya menjadi X. Fx-nya berarti A plus H-nya diganti menjadi X. Jadinya fx sama dengan 3 per X kuadrat. Jadi yang B ini tidak lain kita disuruh mencari f aksen 2. Fx-nya apa? Fx-nya 3 per X kuadrat. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat soal yang lain, soal tutorial tahun kemarin ya. Oke, yang A ini. A-nya berapa, F-nya berapa? Fx-nya apa? Ini sama kayak soal yang tadi ya. A-nya berarti 1, Fx-nya apa? X pangkat 5. Kalau yang B, A-nya berapa, Fx-nya berapa? A-nya 2. A-nya 2, mungkin 2. X menuju A. A-nya kan yang ini. Hanya 4, Pak. 4. Fx-nya mana? Fx-nya akar X ya. Ini kan kita pakai definisi yang kedua ya. Pakai definisi yang kedua. Oke, yang C ini. A-nya berapa? Fx-nya apa? A-nya kelihatan ya ini. Min 3, Pak. Min 3. 3. A-nya min 3. Fx-nya. X kuadrat plus 3X. Oke, X kuadrat plus 3X. Oh, berarti nanti F min 3-nya berapa itu? 0 ya. Nah, di sini ada min 0-nya. Yang ini jadi Fx, F min 3-nya 0. Nah, yang nggak susah itu kalau H mendekati 0. Yang D, A-nya berapa, Fx-nya apa? Ini kan sama seperti FK kemarin ya. Cuma sedikit berbeda angkanya. Definisinya dulu, limit H menuju 0, F A plus H dikurangi dengan FA per H. Definisinya ini. Berarti A-nya 5/4. 5 per 4-nya ini apa? FA. 5 per FA. 4-nya ini FA-nya. Nah, pertanyaannya A-nya berapa dulu? A-nya 0 bukan? Lihat bentuknya. 2, Pak, hanya. Ya, betul ya. Cari yang bentuk ada plus H-nya. Nah, ini kan 2 plus H. Oh, berarti nanti A-nya itu 2. Yang ini, yang saya lingkari ini sebagai FA plus H-nya ya, berarti ya. Berarti Fx-nya apa itu? 5 per 2 plus H-nya jadi X. 2 plus H-nya jadi X. Berarti 5 per X kuadrat. Kalau yang E,
Yang E ini tidak ada bentuk A plus H-nya. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Saya pindah di slide aja ya. Yang C itu tidak ada bentuk F, tidak ada bentuk F A plus hanya. A plus hanya nggak keluar tuh. Nah, kira-kira gimana tuh? A-nya berapa? Di F aksen A, ini kan pakai definisi yang H mendekati nol ya. Limit H mendekati nol, F A plus H dikurangi dengan F A dibagi dengan H. Yang E yang menjadi A-nya itu berapa? 3. 3. Padahal yang diminta ini kan bentuknya A plus H, bukan A kali H. Oke, belum kelihatan ya. Sekarang saya tulis jadi gini. 3 dikalikan dengan 0 plus H. Sama ya, 3H ya. 3 kali 0 plus H itu kan sama dengan 3H ya. Dikurangi 1 per H. Bentuk yang saya tulis ini itu kan sama dengan yang di soal ya. 0 tambah H kan 0. Kali 3 berarti kan 3H. Nah, sudah kelihatan ya ini. Oh, berarti nanti A-nya berapa nih? A-nya 0. 0. Oke. Oh, berarti nanti F A plus H-nya berapa? Berarti yang ada bentuk 0 plus H-nya. Yang ada bentuk 0 plus H-nya. Berarti yang ini ya, yang cos ya. Cos 3 kali 0 plus H. A-nya 0. Oh, berarti nanti fx-nya apa fx-nya? 0 plus H-nya diganti X. Jadi cos 3X. FA-nya berapa? FA-nya kan berarti F0 ya. Cos 3 dikalikan 0. Cos 0. Cos 0 berapa? Sah? 1. Nah, ini kan jadi bentuk yang diminta kan. H mendekati 0. F 0 plus H dikurangi F0 H. F0 plus H-nya ini. F0-nya 1. Jadi soal yang E ini tidak lain kita disuruh mencari F aksen 0 dengan fx-nya adalah cos 3x. Nah, sekarang kalau yang F. Yang F. Limit H mendekati 0, 1 plus H dikuadratkan, dikurangi dengan 1 plus H per H. A-nya berapa? Nah, biasanya Satu, Pak. soal-soal seperti A-nya Satu. 1. Oke. Jadi soal-soal seperti ini biasanya keluar di bagian A ya. Jadi yang isian singkat. Langsung kelihatan nih A-nya 1. Kemudian fx-nya apa? Atau F
1 plus H-nya apa? Berarti kalian ambil aja tuh yang ada 1 plus H-nya. 1 plus H dikuadratkan, kurangi 1 plus H. Jadi apa nih fx-nya? 1 plus H-nya diganti X. X kuadrat kurangi X. Nah, sekarang kita coba cari F1-nya. F1-nya apa? 0, Pak. 0 ya. 0 ya. 1 kuadrat kurangi 1. 0. Oke, bener kan? Jadi ini sebenarnya ada nolnya. Ini kita dapatkan limit H mendekati 0. F1 plus H dikurangi F0 per H. F1 plus H-nya yang mana? Yang itu, yang di atas itu ya. Jadi ini, itu tidak lain adalah yang ini. Loh, kok di sini nggak ada kurangi F0? Karena F0-nya itu ke F0, F1 ya. Kenapa nggak ada F1-nya? Ya, karena F1-nya kan nilainya 0. Biasanya nggak dituliskan 0. Nah, ini sebenarnya kan ada dikurangi 0. Dikurangi F1. Seperti itu. Jadi yang F ini tidak lain kita disuruh mencari F aksen 1 dengan Fx-nya adalah X kuadrat min X. Jadi dengan segera kalian bisa cari F limitnya ini. Kalau kita punya Fx sama dengan X kuadrat min X, maka nanti F aksen X-nya sama dengan apa ya? X kuadrat min X-nya ini diturunkan jadinya apa? 2X, Pak. 2X dikurangi 1. 1. Oh, berarti nanti limitnya itu, yang F itu, kita cari F aksen 1. 2 kali 1 kurangi 1. 1 ya. Jadi dengan segera, kalau kalian sudah bisa mengidentifikasi A-nya apa, F-nya apa, kalian bisa langsung mencari limitnya ini menggunakan eh, turunan ya, F aksen A-nya itu. Nah, biasanya kalau keluar di bagian A, pertanyaannya apa? Jadi diberikan limit ini yang menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Bagian A tentukan A dan F-nya. Kemudian yang B tentukan nilai limitnya. Kalau kalian hitung nilai limitnya, bisa jadi prosesnya cukup panjang, memakan waktu yang panjang. Jadi di bagian A itu kan biasanya kan isian singkat ya. Padahal kalau kita kerjakan dengan turunan, singkat langsung ketemu nilainya. Ini 1. Seperti itu. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Bola bola dijatuhkan dari ketinggian 80. Oke, kita lihat yang nomor 5 ini. Kecepatan. Kemarin kita tahu bahwa turunan itu membahas, salah satunya membahas masalah kecepatan ya. Kecepatan dari fungsi posisi. Selain kalau kita punya fungsi posisi, diturunkan jadi kecepatan. Nanti kalau kecepatan diturunkan lagi, kita akan dapatkan percepatan. Jadi perlu diingat-ingat, kalau kita punya posisi, posisi itu adalah ST, kecepatan itu nanti V, tidak lain adalah S aksen T. Oke, nah nanti ada percepatan. Percepatan tuh biasanya kan simbolnya A ya. Ini tidak lain adalah turunan dari kecepatan. Jadi turunan kedua dari
fungsi posisi. Oke, nah kira-kira untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama apa? Kita punya sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Ketinggian 80 meter, berarti ini saat T-nya 0 ya. Jadi soal cerita, coba eh, yang diketahui nyatakan dalam bentuk eh, matematika ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Artinya apa? Ketika T-nya 0, maka nanti ketinggiannya 80. Oh, berarti nanti kan kita punya H0-nya itu tidak lain adalah 80 meter. Ketinggian bola sebagai fungsi waktu yang dinyatakan sebagai ini. HT sama dengan 80 min 5T kuadrat. Jadi ketika T-nya 0, benar ya, ketemunya 80 ya. T-nya 1 berarti 80 kurangi 5. T-nya 2 berarti 80 kurangi berapa nih? 2 kuadrat. 20 ya. 60. Nah, berarti nanti kecepatan saat T gimana tuh? Kecepatan saat waktunya T tidak lain adalah VT, yaitu turunan dari posisi, fungsi posisinya. Turunan dari HT ya. Sama dengan apa? 0 dikurangi 10 T, Pak. Ya, Eh, berarti kan minus 10T ya. Nol ya. dikurangi 10T berarti kan minus 10T ya. Jadi Disubstitusi yang terus, Pak. ya kecepatan sesaat bulat saat T-nya sama dengan 1 itu adalah H aksen 1, yaitu min 10 kali 1 minus 10. Ini apa? Meter dalam waktunya detik. Berarti meter per detik. Minus ya arahnya. Kecepatan itu kan vektor. Dia punya arah. Biasanya kalau dia naik itu nanti arahnya plus, turun itu minus. Nah, di sini minus. Itu berarti arahnya ke bawah. Kalau yang B bagaimana itu? Hitung kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah. Pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan agar sampai di tanah berapa? Kalau waktunya ini kita dapat cari, kita bisa cari, maka nanti kan tinggal substitusikan ke ini ya, VT ya. Waktu itu turunan posisi terhadap kecepatan nggak sih, Pak? Turunan posisi ya enggak. Kebalik, kebalik. Enggak nih. DT, DV, DT, T sama dengan Oke, yang kita punya posisi ya ini ya.
posisi dan kecepatan yang pas. Fungsi posisi. Oke. Berarti nanti menyentuh tanah itu berarti ketinggian berapa? Sampai di tanah. Berarti kan ketinggiannya nol ya. Ketinggiannya kan nol ya. Bener ya? Sampai di tanah. Tanah ketinggiannya nol. Oh berarti kita coba cari dulu. Kalau HT-nya sama dengan nol, T-nya berapa ya? Kan begitu kan pertanyaannya. Ketika HT-nya nol, ketika ketinggiannya nol, ketika ketinggiannya di tanah, sampai di tanah, T-nya itu berapa? Oh, berarti kan 80 min 5 T kuadrat itu sama dengan nol ya. Kita bisa bagi 5, ini berarti 16 min T kuadrat sama dengan nol. Kita faktorkan 16 min T. Empat. Oh, kok 16? 4 min T, 4 plus T. Oh, berarti nanti sini T-nya sama dengan 4 atau T-nya sama dengan min 4. Negatif waktu kan biasanya positif ya. Kita ambil yang T-nya positif 4. Oh, jadi saat sampai di tanah membutuhkan waktu 4 detik. Sehingga kecepatannya berapa? Yaitu V4. Tidak lain adalah H aksen 4. H aksennya kan berarti min 10. T. T-nya ganti 4. Jadi kecepatannya adalah negatif 40 meter per detik. Jadi ikuti saja kalau soal cerita tuh ikuti saja alurnya. Yang A, hitung kecepatan sesaat. Kalau kita punya fungsi posisi, oh berarti kita bisa cari fungsi kecepatan diturunkan. Kita turunkan dulu, kita dapatkan fungsi kecepatan VT, yaitu min 10 T. Oh berarti sesaat T-nya sama dengan satu, berarti T-nya diganti satu. Hitung kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah. Kita mikir, kira-kira nanti dia menyentuh tanah itu membutuhkan waktu berapa dari saat menjatuhkan, dari awal menjatuhkan. Ketinggian saat menyentuh tanah itu kan berarti ketinggiannya nol. Oke, berarti kita punya info bahwa HT-nya sama dengan nol. HT-nya sama dengan nol. HT itu apa? 80 min 5T kuadrat. Kita ganti. HT-nya diganti 80 min 5T kuadrat sama dengan nol. Berarti nanti kita bisa cari tuh T-nya. Nah, di sini dengan difaktorkan kita dapatkan T-nya 4 atau min 4. Karena waktu kan positif ya. Kita ambil yang T-nya 4. Nah, jadi saat menyentuh tanah itu berarti saat setelah waktunya 4 detik. Oh, berarti nanti kecepatannya tinggal masukkan aja itu. T-nya diganti 4 di fungsi kecepatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang nomor 6 ini. Pak, boleh lihat yang tadi dulu sebentar? Oh ya, ini. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke. Yang nomor 6. Tadi, eh kalau kita punya fungsi posisi, diturunkan jadi kecepatan.
Kalau kita punya kecepatan diturunkan jadi percepatan. Nah, itu salah satu penerapan dari turunan ya. Selain dari turunan, kemarin selain kecepatan, masalah turunan yang satunya apa? Kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung. Oke, di sini diberikan sebuah fungsi dengan grafik sebagai berikut. Titik A, B, C terletak pada grafik fungsi dan pembesaran grafik fungsi di sekitar titik A, B, C dinyatakan sebagai ini. Perkirakan kemiringan garis singgungnya. Kita lihat yang atas ini itu grafik fungsinya ya. Katakan grafiknya Y sama dengan Fx. Grafik fungsi Y sama dengan Fx. Jadi kalau kita lihat sekilas ini kan gambarnya itu kan berkelok-kelok ya. Berkelok-kelok ya di titik A dan B dan C. Ini kan berkelok-kelok. Garis singgungnya yang A ini kemungkinan garis singgungnya seperti mendatar gini. Kalau yang B berarti kan dia turun gini ya. Jadi menyinggung berarti dia berpotongan di satu titik di B ini. Menyinggung di C. Nah, kira-kira seperti ini. Ketika titiknya ini, grafiknya ini kita zoom, yang A ini, yang melengkung ini membentuk seperti garis mendatar ya, benar ya. Jadi kalau kita zoom semakin kecil jarak-jaraknya, nah dia menjadi garis seperti ini. Kalau garis seperti ini berarti gradiennya berapa? Garis mendatar. Kalau mendatar gradiennya berapa? Gradiennya 0. Nah, ini kan kalau titik-titik A, di titik A kan garisnya mendatar seperti ini ya. Jadi dia akan mendekati garis yang mendatar, garis singgungnya. Jadi gradiennya 0. Kalau yang B, yang B bisa nggak cari gradien garis yang ini? -1, Pak. -1. Tahu ya dapatnya dari mana? Karena ini kan turun ya. Kalian lihat aja, misalkan saya ambil titik di sini dan yang B-nya ini. Pakai delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa ini? Selisihnya kan 0,1 ya. Delta X juga 0,1. Oh, berarti nanti 0,1 bagi 0,1 -1. Minusnya itu karena garisnya turun. Kalau yang ini kan garisnya naik ya. Kira-kira berapa ini? Oke, katakan kita 1 itu. pakai enggak satu ya. Lebih besar dari satu harusnya. Titik ini nih, perbandingannya berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5. Yang ini cuma satu kotak. Tingginya itu satu, 2, 3, 4, 5 kotak. Yang mendatar cuma satu kotak. Oh, berarti nanti 5/1. 5. Kalau yang B ini berapa kotak? Satu, 2, 3, 4, 5. Itu yang tegak. Yang mendatar satu, 2, 3, 4, 5. 5/5, 1.
Kalau yang C, ke atasnya 5 kotak, ke bawahnya, yang bawahnya itu cuma satu kotak. Berarti 5/1. Itu ya. Jadi, kalau kita punya fungsi F, kita turunkan, kita bisa mencari kemiringan garis singgungnya di X ya. Jadi F aksen X itu berarti menunjukkan turunan, menunjukkan kemiringan di X. Kemiringan garis singgung di X. Jadi F aksen X itu menunjukkan kemiringan garis singgung di X. Aksen A berarti menunjukkan kemiringan garis singgung di X sama dengan A. Oke, yang nomor 7 kemarin udah ya. 8 juga sudah. Oke, tidak usah. Kita lihat nomor 13 dan 14. 12-nya pakai tinggal pakai aturan perkalian pembagian ya. Kita pakai aturan pembagian untuk menyelesaikan yang nomor 13 coba. Nah, soal yang nomor 13 ini biasanya tipe-tipe soal yang untuk bagian yang A. Jadi bicara terkait dengan konsep. Di sini kita bicara konsep konsep turunan ya, aturan turunan. Diketahui bahwa F2 itu sama dengan 5, F aksen 2 itu sama dengan 3, G2 itu adalah min 4, G aksen 2 itu 6, dan HX-nya adalah X kuadrat tambah 1 kali GX dibagi dengan Fx. Maka hitung turunan berikut. Yang A, F tambah G diturunkan dihitung di X-nya 2. Kalau penjumlahan dan pengurangan, maka langsung bisa kita lakukan eh dipecah ya. Ini tidak lain adalah F aksen 2 ditambah dengan G aksen 2. Yang B juga sama. F eh, F min G diturunkan itu sama aja dengan F diturunkan tambah G diturunkan. F min G diturunkan itu sama aja dengan F diturunkan dikurangi dengan G diturunkan ya. Nah ini bisa langsung dihitung ya. F aksen 2 berapa? 3. G aksen 2 berapa? 6. Oh berarti tinggal 3 tambah 6. 9. F aksen 2. 3 kurangi 6. Oh berarti minus 3. Nah hati-hati. Kalau perkalian dan pembagian tidak menjadi, kalau perkalian itu tidak menjadi turunan kali turunan ya. Tapi pakai aturan perkalian yang UV-UV itu. Yang pembagian juga bukan jadi turunan bagi turunan, tapi pakai U aksen V tambah UV aksen per V dikurangi V. U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang C. F kali G 2. Oh, berarti kan kalau kalian lebih nyaman menggunakan U kali V ya,
Ganti aja F dan G-nya jadi U. Yang ini U, ini V. Jadinya apa? U aksen V min U V aksen. Oh, berarti nanti U aksennya apa? F aksen 2 kali V. G2 dikurangi dengan U-nya apa? F. Oh, berarti F2 kali V aksen. Oh, berarti nanti G aksen 2. Gitu. F aksen 2. F aksen 2 berapa? 3. G2 minus 4 dikurangi dengan F2 5. G aksen 2 6. Berapa nih? Minus 12 minus 30 minus 42 ya. Jadi diingat-ingat ya, kalau perkalian dan pembagian pakai aturan perkalian pembagian untuk turunan ya. Beda kalau limit. Kalau limit kan berarti limit kali limit. Limit bagi limit. Tapi kalau turunan tidak ya. Tidak menjadi turunan kali turunan dibagi atau turunan bagi turunan. Tidak ya, pakai aturannya seperti itu. Seperti ini. U aksen V kurangi. Kok dikurangi? Ditambah ya, maaf. Minus 12 tambah 30 berapa tuh? Hmm, 28 ya? 18, Pak. Oh ya, 18. 8. Iya, 18. Oke, yang D. F per G diturunkan. Pakai U kali V dikurangi U. V aksen per V kuadrat. Oh, berarti nanti F aksen 2 kali G2 dikurangi dengan F2 kali G aksen 2 dibagi dengan G2 dikuadratkan. Kalau kalian bingung, kalau kalian terbiasa menggunakan notasi U kali V, ya misalkan saja itu. U-nya apa? U-nya kan berarti F, F ya. Di sini kasusnya F2. V-nya apa? G. Oke, ini nanti malah jadi konstanta semua. Gini aja. U-nya F, G, V-nya G ya. Jadi yang ini menjadi U aksen. G-nya ini V. Dikurangi U kali V aksen. G2-nya apa? Menjadi V-nya itu. Nah, ini tinggal dihitung ya. Tinggal masuk-masukin saja. Sekarang yang E. Oke, yang E ini, yang atas kan G kuadrat ya. Oke, ini agak susah juga sih. G kuadrat per F aksen 2. Oh, berarti nanti kita bisa gunakan eh G itu kan berarti G kuadrat itu kan G kali G. U-nya itu adalah G kuadrat atau G kali G. Oh, nanti berarti nanti U aksennya adalah maka aturan perkalian G aksen kali G ditambah dengan G G aksen. Nah, ini kan dibulak-balik sama ya. Tidak lain adalah 2 kali G G aksen. V-nya F ya. Oh, berarti nanti
V-nya adalah V aksennya adalah F aksen. Jadi yang E ini kita akan dapatkan ini tidak lain U. U-nya apa? G kuadrat 2 kali U. U aksen dulu ya. Nah, U aksen dulu. U aksen 2G G aksen. Jadi 2 kali G2 G aksen 2 ditambah dengan, oh ini baru U aksen. Ini U aksen kali V. V-nya apa? F ya. F2 ditambah dengan dikurangi dengan U. U-nya G kuadrat. G kuadrat kali V aksen. F aksen 2. Per V kuadrat. Per V-nya F. F2 dikuadratkan. Nah, tinggal dimasuk-masukin ya. G2 ini berarti sama aja dengan G2 dikuadratkan ya. G kuadrat 2 itu sama aja dengan G2 dikuadratkan. Nah, tinggal dihitung. Yang F itu sama seperti yang E. U-nya yang X kuadrat tambah 1 GX. Dicari U aksennya pakai aturan perkalian. Oke, nanti yang F bisa dicoba sendiri ya. Nomor 14. Oke, ini tinggal pakai aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, perkalian sama pembagian ya. Tinggal diingat-ingat aja. Turunan dari sin apa? Turunan dari sin, Kos. Kos, Pak. cos. Turunan dari cos, Bensin. Min sin. min sin. Kalau turunan dari tan, lupa ya. Sin per kos, Pak. Tan itu sin per cos. Turunannya apa? Sekan, sekan kuadrat. Turunan dari tan itu sekan kuadrat. Nanti bisa diingat-ingat. Tapi biasanya pakai sin sama cos ya. Tan itu kan bisa dicari dari sin per cos diturunkan pakai aturan pembagian U per V-nya itu. U-nya sin, V-nya cos. Oke, kita coba lihat garis singgung. Nomor 16 dan 17. Untuk minggu ini tidak ada PR dulu ya. Untuk minggu ini tidak ada PR dulu. Karena kemarin kan habis kuis.
Nomor 16. Diberikan fungsi f dan titik P. Tentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis. Kalau di benak kalian mendengar kata persamaan garis, untuk membuat persamaan garis berarti butuh apa? Kemudian Yang dibutuhkan gradien dan titik yang dilalui. ketika melalui Bisa menggunakan rumus apa? Y min Y1 sama sama dengan M dengan M X min X1. X min X1. Jadi ketika disuruh menentukan persamaan garis, maka di benak kalian adalah bisa nggak cari gradiennya? Bisa nggak cari titik yang dilalui? Oke? Yang A ini, titik yang dilalui pasti titik P ini ya. Kan menyinggung. Oh, berarti ini sebagai X1, Y1-nya. M-nya bagaimana? Kalau kita punya fungsi, biar dapat M gradien garis singgungnya bagaimana? Berarti kan diturunkan ya. M-nya itu tidak lain adalah F aksen kayak yang X absisnya ini. F aksen satu untuk yang soal A ya. Kalau yang B, M-nya apa? F aksen pi per 4. Ingat-ingat, kemiringan garis singgung berarti turunan ya. Kemiringan garis singgung di X-nya A, berarti kita cari F aksen A. Oke, kita lihat yang soal A. Cari F aksennya dulu. F aksennya apa yang A ini? 2X min 1 ya. Oh, berarti nanti M-nya itu tidak lain adalah F aksen 1. Sama dengan 2 kali 1 kurangi 1. Berapa? 1 ya. Oh, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y. Min. Y1-nya berapa? 0. Sama dengan M-nya berapa? 1. X1-nya berapa? 1. Oh, berarti ini Y sama dengan X min 1. Yang B caranya sama. Cari dulu F aksennya. 1 tambah 1 diturunkan jadi 0 ya. Maaf. 1 diturunkan jadinya 0. Tambah 2 tan. Tan turunannya apa tan tadi? Turunannya adalah Tekan. sekan kuadrat X. Oh, berarti F aksen X-nya itu adalah 2 sekan kuadrat X. Gradiennya apa? Gradiennya adalah F aksen pi per 4. Pi per 4 itu kalau kalian belum begitu familiar dengan, seharusnya sudah familiar ya dalam bentuk pi. Tapi kalau masih terbawa di notasi di SMA pakai derajat ya bolehlah. Pi per 4 itu berapa derajat? 45, Pak. 45 derajat ya. Ingat-ingat ya, pi per 4 itu bukan 45 ya. Tetapi pi per 4 itu kalau dalam notasi derajat 45 derajat. Jadi pi per 4 tidak sama dengan 45 ya. Tapi kalau dalam notasi derajat, nah baru sama. Hati-hati ya.
Ini hanya mengubah satuan pi per 4. Sebenarnya ini satuannya pi per 4 radian ya. Itu sama dengan 45 derajat. Hanya mengubah ukuran. Itu seperti 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi bukan 100 sama dengan 1 ya. Sekan. Kalian hafal nggak sekan? Kalau nggak hafal, sekan itu tidak lain adalah seperkos. Nah, ini tidak lain adalah 2 per kos kuadrat pi per 4. Kos pi per 4. Kos 45 berapa? Kos 45. Ayo, hafal nggak? Kos 45 itu setengah akar 2. Berarti ini 2 per akar 2 dikuadratkan jadinya 2. 2 dikuadratkan jadinya 4. Jadi kalau setengah akar 2 dikuadratkan atau kalian masih bingung gini aja lah. Akar 2 per 2 sama. Akar 2 dikuadratkan jadinya 2. 2 dikuadratkan jadinya 4. Oh berarti ini 2 kali 4 per 2. Ketemunya 4 ya. Ya sudah. Oh berarti jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1. Y1-nya berapa? 3 ya. Sama dengan M. M-nya 4. X dikurangi dengan X1. X1-nya berapa tuh? Pi per 4. Oh, berarti kita dapatkan Y min 3 sama dengan kalikan pelangi. 4X dikurangi 4 sama 4. Jadi Pi ya. Y sama dengan 4X min Pi tambah 3. Ingat, Pi-nya ini tidak diubah jadi 3,14 ya. Jadi Pi itu tidak sama dengan 3,14 ya. Beda ya. Pi itu tidak sama dengan 22/7. Ingat-ingat ya. Tapi di SMP atau di SMA kita diperkenalkan pi-nya itu 3,14 dan juga pi-nya adalah 22/7. Nah, itu sebenarnya cuma pendekatan ya. Jadi pi itu nilai pendekatannya 3,14, nilai pendekatannya juga 22/7. Karena ya kalau mendekati kan kita bisa memotong ekornya di bagian yang mana ya. Seperti itu. Oke. eh ini nomor terakhir ya, nomor 17. Tentukan semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Sejajar. Berarti nanti syaratnya apa? M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, M1 sama dengan min 1 per M2. Kita gunakan sejajar. Sumbu X. Ini gradiennya berapa ya? Sumbu X itu kan berarti yang mendatar ya. Kalau mendatar berarti gradiennya M sama dengan 0. Maka tugas kalian di sini adalah menentukan
garis singgung di mana nanti gradiennya 0. Menentukan garis singgung yang gradiennya 0. Gradiennya 0. Ingat-ingat bahwa f aksen X itu tidak adalah gradien garis singgungnya ya. M-nya ini. M garis singgung. Saya pakai PGS. PGS itu persamaan garis singgung. Jadi, soal-soal ini itu kita disuruh menentukan X yang mengakibatkan yang A ini berarti F aksen X-nya 0 ya. Yang B berarti G aksen X-nya 0. Yang C ini kita suruh mencari X yang mengakibatkan H aksennya 0. Oke, kita coba bahas yang A dan yang B saja. Trigonometrinya nanti bisa dicoba ya. Yang A, cari dulu F aksennya. F aksennya apa itu? 3x kuadrat min 27. Terus tinggal disamakan dengan kan 0 ya. Cari X-nya. 327 sama-sama bisa dibagi 3 ya. Ini berarti X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Bisa difaktorkan nih. X min 3, X plus 3 sama dengan 0. Oh, berarti didapatkan apa? X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan minus 3. Yang diminta apa? Tentukan semua titik. Permintaannya titik ya. Titik singgungnya. Kalau titik, nah ini sudah diingatkan ya. Kemarin di kuis banyak yang menuliskan cuma angka saja. Padahal titik itu X, Y. Jadi jawabannya itu bukan 3 dan min 3 ya. Tapi nanti pasangan X, Y. Jadi di sini kita cari dulu Y-nya. Y-nya itu F3 untuk yang X sama dengan 3. Dan Y sama dengan F min 3. Oh berarti masukkan ke fungsi. 3 pangkat 3 kurangi 27 kali 3. Berarti 27 kurangi 81. Berapa nih? 54 ya? Oh berarti nanti titiknya adalah 3,54. Yang ini berapa nih? Min 3 pangkat 3 kurangi 27 kali min 3. Ini jadi minus 27 tambah 81. Oh berarti nanti, oh yang ini minus. Minus 54 ini plus 54. Oke, jadi titik singgungnya 3, minus 54 dan minus 3,54. Yang B caranya juga sama. Yang B ini caranya juga sama. Cari dulu G aksennya. Pakai aturan pembagian ya. U aksen. Berarti 1 kali V dikurangi dengan U kali V aksen per V kuadrat.
Berarti kita cari G aksen X-nya itu sama dengan 0. Berarti sama aja dengan X kuadrat plus 1. Ini X kali 2X berarti min 2X kuadrat per X kuadrat min 1 dikuadratkan. Ini sama dengan 0. Oh ini plus, maaf. Plus 1 sama dengan 0. Oke, biar ini menjadi 0, maka kan tinggal kita lihat yang atas saja ya. X kuadrat plus 1 min 2X kuadrat itu harus 0 ya. Ini kita dapatkan X kuadrat kurangi 2X kuadrat. Jadi minus X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Oke, itu gini ya. 1 kurangi X kuadrat. Difaktorkan. Faktornya apa ini? Lihat bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Ya udah, A min B, A plus B ya. 1 min X, 1 plus X. Yang ini ketemu X sama dengan 1. Yang kanan ketemu X sama dengan minus 1. Yang diminta apa? Sekali lagi yang diminta adalah titik singgungnya. Jadi kalian cari dulu. Y sama dengan Y1. Itu berapa? Dan Y sama dengan Y minus 1. Itu berapa? Langsung aja ya. G1 itu berarti 1/1 tambah 1/2 ya. G min 1 berarti X-nya ini masukkan min 1 per minus 1 dikuadratkan jadi positif tambah 1 jadi 2. Oke, berarti didapatkan 2 titik ini. Titiknya adalah 1,5. Yang kedua adalah min 1, min setengah. Oke, gitu ya. Jadi konsep yang perlu diingat bahwa turunan itu menyatakan kemiringan garis singgungnya. Jadi F aksen X itu berarti turunan di X ya. Menyatakan kemiringan di X. Baik, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Nah, minggu depan kita bahas aturan rantai, kemudian turunan implisit, kemudian eh, hambiran linier, sama soal cerita ya, terkait dengan kecepatan. Pak, maaf tadi titik singgungnya berapa ya? 1,5 dan min 1, min setengah. Masih, Pak. Oh ya, oke, begitu. Mungkin eh, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya. Tidak ada pertanyaan? Cukup?